Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita akan belajar tentang biofisika atau fisika kedokteran. Ada 5 materi yang akan kita bahas, yaitu bioenergetika, biofluida, biomekanika, biolistrik, dan juga bioakustika atau fisika indera. Nanti di fisika indera itu ada biooptika dan bioakustika. Cuman mungkin kita akan lebih fokus pada bioakustika. Sebentar ya. Oke. Nah, kita mulai dengan bioakustika. Bioakustika ini kita akan mempelajari tentang bunyi, kemudian kita akan mempelajari tentang frekuensi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kita akan belajar tentang intensitas bunyi, karakteristik dari bunyi, hukum Doppler, dan juga aplikasi dari bioakustik di dalam ilmu kedokteran. Kemudian kita mulai dari bunyi. Nah, bunyi itu apa? Bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang dihantarkan melalui media padat, cair, sama gas. Nah, karena dia adalah gelombang longitudinal, maka harus ada yang menerima. Nah, yang menerima itu apa? Yang menerima itu adalah telinga. Nah, masih ingat mungkin kemarin anatominya? Jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian. Telinga luar, telinga dalam, sama tengah, sama telinga dalam. Nah, kalau telinga luar itu dia ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, kemudian nanti ada membrana timpani. Kemudian kalau di telinga tengah itu nanti ada tulang-tulang. Kemudian di telinga dalam itu nanti ada koklea. Di situ nanti ada kanalis semisirkularis, vestibular apparatus, dan lain sebagainya. Nah, kalau bunyi itu adalah gelombangnya, sementara kalau suara itu adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, karena kita ngomong tentang gelombang, maka arah rambatannya itu juga harus searah dengan getaran, sehingga nanti bunyi itu akan bisa dihantarkan melalui media padat, cair, dan juga gas. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bunyi. Nah, bunyi itu dia dipengaruhi oleh satu massa jenis, kemudian ada akar kuadrat dari modulus Boole. Nah, ini fisika, mungkin ada yang masih ingat. Kemudian bunyi itu juga dipengaruhi oleh suhu, di mana nanti ketika ada pemanasan, maka dia akan mempercepat dari perambatan bunyi. Kalau misalkan pemuaian, itu nanti akan terjadi penurunan massa jenis, sehingga itu jadi cepat rambat bunyinya dia meningkat. Frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah getaran dari gelombang. Satuannya adalah hertz. Ada 3 kelompok dari besar bunyi itu. Yang pertama adalah infrasonik, kemudian ada sonik, ada ultrasonik. Yang bisa didengar manusia itu adalah ini, 20 sampai 20 ribu hertz, yaitu bunyi sonik. Kemudian intensitas. Kalau intensitas itu adalah besarnya daya persatuan luas. Ini dia pakai skala desibel satuannya, dan dia berhubungan dengan intensitas. Dia adalah logaritma perbandingan antara media tertentu atau I dengan intensitas bunyi standar atau I0, di mana nanti intensitas bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia yaitu adalah sebesar 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Ini persamaannya. Nah, ini adalah daftar skala intensitas kebisingan. Jadi
Halilintar itu dia desibelnya adalah sekitar 120 sampai 100. Kalau misalkan suara percakapan biasa itu dia kurang lebih sekitar 30 sampai 20. Jadi kalau yang sangat tenang biasanya pada malam hari ada bunyi daun atau bunyi bisik-bisikan, itu dia adalah 0 sampai 20. Karakteristik dari bunyi. Karakteristik dari bunyi itu karena dia adalah gelombang, maka ketika dia mengenai suatu permukaan, kalau kita ngomong aplikasi di bidang kedokterannya, permukaan itu yang dimaksud adalah tubuh manusia, maka dia akan bisa mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah dipantulkan, diserap, dan diteruskan. Ini sangat bergantung pada jenis permukaan dan ketebalannya. Nah, ini kira-kira ada yang bisa tahu nggak aplikasi bunyi itu apa? Salah satunya itu adalah USG. USG itu kita pakai gelombang. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah ketika semakin padat molekul penyusunnya, maka dia akan berpotensi untuk memantulkan. Dan semakin tebal permukaannya, kalau ini kan padat itu dipantulkan, kalau tebal itu dia akan menyerap. Nah, nanti di sini akan kalian lihat bahwa ukuran ketebalan dari media itu dibutuhkan untuk menurunkan intensitas bunyi. Dengan kata lain, bagan ini maksudnya adalah yang paling mudah untuk diserap dan yang paling mudah untuk dipantulkan itu adalah kalau tulang itu dia akan dipantulkan. Kalau tulang itu dia akan dipantulkan, kalau otot itu dia akan diserap. Ini diserap. Jadi di bioakustik itu ada yang namanya hukum Doppler. Hukum Doppler ini dia merupakan aplikasi dari bioakustika di bidang kedokteran, di mana hukum Doppler ini menjelaskan tentang fenomena peningkatan kuatnya bunyi berhubungan dengan jarak sumber bunyi dengan pendengarnya. Dengan kata lain bahwa kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh perubahan frekuensi dari gelombang bunyi, bukan dari pergerakan sumber bunyi, tapi dari frekuensinya. Frekuensi berhubungan dengan jarak. Jadi contohnya seperti ini. Semakin dekat, maka gelombangnya akan semakin rapat. Jaraknya semakin dekat, maka gelombangnya akan semakin rapat. Semakin menjauh, gelombangnya akan semakin benggang. Ini yang disebut dengan efek Doppler. Nah, efek Doppler ini biasanya dipergunakan di bidang kedokteran itu adalah untuk USG. USG ini dia bisa untuk penegakan diagnosis, terapi, bahkan bisa untuk rehabilitasi. Kalau rehabilitasi ini biasanya kita bisa pakai gelombang-gelombang untuk rehab. Nah, kalau yang terapi bisa pakai teknologi SWL, di mana untuk memecahkan batu saluran empedu. Saluran kemih biasanya. Kok saluran empedu terlalu dalam, agak susah karena di situ ada hepar. Jadi untuk masuknya susah. Tapi kalau misalkan di saluran kemih itu kan dia berupa pipa, jadi lebih mudah untuk ditembak. Jadi teknologi SWL ini dia kayak tembakan laser, tapi lasernya itu adalah gelombang bunyi. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu untuk bioakustika. Oke, silahkan dibaca, kemudian nanti kita lanjut di bioenergetika. Terima kasih, Assalamualaikum.